Isu-isu global dan lingkungan hidup. Penyusun Ananda Zahra Mutia Rahman dan juga Kori Aulia Uditya. Yang pertama yaitu pengertian isu-isu lingkungan. Isu lingkungan yaitu topik hangat seputar kondisi lingkungan di bumi, terkait dengan gejala dan perubahan komposisi kadar dasar yang terjadi di alam sekitar. Isu lingkungan merupakan terjemahan dari global issue. Faktor penyebab terjadinya masalah lingkungan adalah teknologi, pertumbuhan penduduk, motivasi ekonomi, dan tata nilai yang berlaku. Timbulnya masalah lingkungan hidup juga disebabkan oleh tata nilai yang berlaku yang menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam sekitar. Perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan iklim ialah perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembapan sebagai akibat dari pemanasan global. Pemanasan global ialah meningkatnya temperatur rata-rata bumi sebagai akibat dari akumulasi panas di atmosfer yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca ialah fenomena menghangatnya bumi karena radiasi sinar matahari dari permukaan bumi dipantulkan kembali ke angkasa yang tertangkap oleh selimut dari gas CO2, CH4, N20, PFCS, HFCS, dan SF6. Efek rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Hubungan di antara ketiganya adalah hubungan sebab dan akibat. Jadi, kita harus menjaga bumi. Isu yang kedua adalah ozone depletion. Yang pertama, kita berkenalan dengan lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi sebagai filter untuk menyaring ultraviolet. NASA mengumumkan telah menemukan lubang ozon terbesar yang pernah terjadi di antariksa, mencapai 3 kali luasnya wilayah Amerika Serikat. Rusaknya lapisan ozon sebagai besar disebabkan oleh CFC yang digunakan sejak tahun 1928 untuk aerosol, kulkas, AC, dan lain-lain. Pencemaran air. World Water Development Reporter atau yang lebih kita kenal dengan WWDR melaporkan bahwa setiap harinya sekitar 2 juta ton sampah mencemari wilayah perairan dan produksi limbah cair mencapai 15.000 kubik. Maka, bila 1 liter mencemari 8 liter air bersih, setidaknya 12.000 km kubik air terkena polusi di dunia. Daerah perkantoran mengalami kehilangan air bersih sehingga 20% dari keadaannya. Isu global selanjutnya adalah perpindahan B3, bahan berbahaya dan beracun, lintas batas negara. Polusi tidak mengenal batas negara. Negara industri mengekspor limbah ke negara berkembang. Contohnya Amerika Serikat merupakan negara pengekspor limbah B3 terbesar di dunia, mencapai 264 juta ton setiap tahunnya, terdiri atas residu logam berat dan senyawa organik. Untuk membersihkan sekitar 2.000 atau 10.000 tempat limbah, Amerika Serikat mengeluarkan dana sampai dengan 20-100 miliar dolar US. Aha.
Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik ke dalam lingkungan kita. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula kebutuhan manusia. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemaran ke lingkungan air. Berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain. Limbah domestik digolongkan menjadi 2, yaitu limbah non-domestik dan limbah domestik. Dampaknya adalah timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Lalu, perubahan derajat keasaman. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Lalu yang terakhir adalah eutrofikasi. Pencemaran tanah. Wah, apa itu? Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Setia, ternyata sampah di sini tidak diolah dengan baik, sehingga tanah di sekitar tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Teman, kalian tahu nggak apa itu pencemaran udara? Hayo. Zat pencemaran udara diklarifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat pencemar berupa partikel butiran halus yang masih terlihat dengan mata, seperti uap air, debu, asap, dan kabut, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman. Dampaknya, lapisan ozon menjadi rusak. Lalu, adanya pemanasan global. Terus, turun hujan asam. Berpengaruh juga loh pada organ manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel mengganggu kesehatan manusia. Aku bingung nih, upaya apa ya untuk mengatasi pencemaran? Pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Lalu, harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Yang kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi tanah diantaranya adalah: pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. 3. Menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus dan plastik. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Mengurangi penggunaan pestisida buatan. 6. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi polusi udara diantaranya adalah: pertama, lokalisasi kawasan industri. 2. Tidak membakar sampah di pekarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang menggunakan CFC. 4. Membuat taman kota dan jalur hijau. Yang kelima,
mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, meneruskan pabrik untuk memasangkan filter gas. 7. Mencegah penebangan dan kebakaran hutan. Kedelapan, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi suara diantaranya adalah: pertama, membuat dinding yang kedap suara. Kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah. Ketiga, mesin-mesin yang dapat menciptakan suara bisik harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Yang keempat, para pekerja harus memakai penutup telinga untuk mencegah ketulian.